melihat berita tentang jalanan yang tiba-tiba runtuh, rumah-rumah yang ambruk, atau bukit yang tiba-tiba bergeser. Nah, itu semua adalah contoh bencana alam yang disebut dengan tanah longsor. Hari ini kita akan membahas mengapa tanah longsor bisa terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan manusia, dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi resikonya. Coba deh kalian perhatikan gambar ini. Ada yang tahu peristiwa apa yang terjadi di sini? Ya, benar sekali. Ini adalah longsor. Minggu lalu di daerah kita mengalami longsor besar. Ada yang tahu kenapa longsor itu bisa terjadi? Ya, semua jawaban kalian itu benar. Jadi hari ini kita akan belajar mengapa longsor itu terjadi, terus bagaimana dampaknya, dan apa solusi yang bisa lakukan. Mengawali informasi hari ini, pemirsa, hujan deras beserta angin kencang pada Rabu sore kemarin menyebabkan musibah tanah longsor di Desa Murungbe, Kabupaten Hulu, Sungai Tengah. Longsor berimbas pada terputusnya jalan raya yang menghubungkan beberapa desa di Kecamatan Hantakan. Musibah tanah longsor terjadi di Desa Murungbe, Kecamatan Hantakan pada Rabu 21 Februari kemarin sekitar pukul 15.45 sampai dengan pukul 16.15 WITA. Hal ini berimbas tertutupnya jalan raya dengan material tanah longsor sepanjang 70 meter dengan lebar 5 meter. Untuk ketebalan material yang menutupi jalan setebal 20 hingga 30 cm. Kanit Binmas Polsek Hantakan Bribka Eka Mahyuda mengungkapkan musibah longsor ini berdampak tertutupnya akses penghubung antara Desa Murungbe, Bulayak, Timan, dan Desa Patika lain di Kecamatan Hantakan. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Hulu Sungai Tengah Ahmad Apandi saat dikonfirmasi via WhatsApp mengatakan pembersihan longsor akan dilakukan hari ini. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk menangani longsor dengan alat berat. Kami melaporkan dari Desa Bulayak atau tepatnya di Gunung Mangkai. Jadi untuk akses jalan menuju Desa Murungbe berikut Desa Patika lain tidak bisa dilewati untuk sepeda motor roda 2 ataupun roda 4 dikarenakan longsor. Pembersihan longsor dilakukan petugas gabungan BPBD, pihak Kecamatan Hantakan, dan unsur TNI Polri. Di samping itu, masyarakat setempat juga sudah dihimbau untuk tidak mendekati lokasi tebing yang longsor guna mengantisipasi adanya longsor susulan. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Nah, setelah kalian melihat tayangan yang sudah Ibu berikan, apa saja sih yang kalian lihat? Terus apa akibat longsor terhadap kehidupan masyarakat? Ya, luar biasa sekali pengamatan kalian, tapi kita belum cukup hanya dengan melihat. Kita perlu mencari tahu apa penyebabnya dan bagaimana solusinya. Nah, selanjutnya menurut kalian nih, apa sih penyebab tanah longsor itu? Ya, jawabannya tepat. Kali ini Ibu akan menjelaskan jawaban-jawaban kalian dengan lebih detailnya mengapa jawaban kalian itu bisa menyebabkan tanah longsor. Jadi, tanah longsor itu merupakan peristiwa pergerakannya massa tanah atau batuan dari lereng secara tiba-tiba. Salah satu penyebab utamanya adalah curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang terus-menerus meresap ke dalam tanah membuat struktur tanah menjadi jenuh air, melemahnya kekuatannya, dan akhirnya menyebabkan tanah tidak mampu lagi menahan beban di atasnya. Selain itu, tanah longsor sering terjadi di daerah lereng yang curam. Semakin curam sudut kemiringan lereng,
Semakin besar gaya gravitasi yang menarik massa tanah ke bawah. Bila lereng tersebut tidak stabil atau mengalami tekanan tambahan, longsor menjadi lebih mudah terjadi. Selanjutnya ada aktivitas manusia, yaitu seperti penebangan liar, juga memperparah resiko longsor. Akar pohon berfungsi untuk mengikat paralel tanah. Akar pohon berfungsi untuk mengikat partikel tanah dan menjaga stabilitas lereng. Ketika banyak pohon yang ditebang secara sembarangan, tanah kehilangan pengikat alaminya dan menjadi lebih rentan runtuh, terutama saat hujan deras mengguyur. Nah, ketiga faktor ini, yaitu curah hujan yang tinggi, lereng yang curam, dan aktivitas manusia yang merusak lingkungan, seringkali saling berhubungan dan mempercepat terjadinya tanah longsor. Nah, seperti itu penjelasan dari Ibu. Nah, selanjutnya nih, kalau longsor itu terjadi, siapa saja yang terkena dampaknya? Ya, itu semua benar, tapi Ibu akan menambahkan sedikit, yaitu yang terkena dampaknya itu, selain yang kalian sebutkan itu, selanjutnya itu ada kerusakan infrastruktur. Tanah longsor dapat menyebabkan kerusakan besar pada beberapa infrastruktur penting seperti jalan raya, jembatan, rel kereta api, jaringan listrik, dan sistem pipa air. Saat tanah bergerak dengan tiba-tiba dan kuat, bangunan yang berada di jalur longsoran bisa runtuh atau tertimbun tanah. Jalan yang tertutup material longsor membuat jalur transportasi terputus, sehingga menghambat mobilitas masyarakat dan aktivitas pengiriman barang. Kerusakan ini tidak hanya membutuhkan waktu lama untuk diperbaiki, tetapi juga biaya yang sangat besar. Selain itu, longsor yang menghancurkan infrastruktur vital dapat memperparah bencana. Misalnya nih, longsor yang memutus jalur evakuasi atau merusak saluran air bersih akan membuat korban di daerah terdampak kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Kehilangan akses terhadap fasilitas umum juga dapat memperlambat bantuan kemanusiaan. Oleh karena itu, kerusakan infrastruktur akibat longsor tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga memperburuk situasi sosial dan memperlama masa pemulihan. Yang kedua itu ada korban jiwa. Tanah longsor sering kali terjadi secara tiba-tiba, sehingga banyak orang yang tidak sempat menyelamatkan diri. Rumah-rumah mereka yang berada di lereng atau bukit, tebing, rentan tertimbun material longsor, menyebabkan luka berat bahkan korban jiwa. Tanah longsor besar dapat menimbulkan banyak kematian dalam waktu yang singkat, terutama jika terjadi di daerah padat penduduk atau saat malam hari ketika warga sedang tidur. Selain korban langsung, tanah longsor juga membawa risiko kematian tidak langsung akibat cedera serius, kelaparan, atau penyakit yang muncul di pengungsian. Kekurangan akses medis dan tertutupnya jalur ke rumah sakit memperburuk kondisi korban. Nah, oleh karena itu, tanah longsor bukan hanya bencana fisik, tetapi juga tragedi kemanusiaan yang membawa duka mendalam bagi keluarga dan komunitas yang terdampak. Yang ketiga itu ada gangguan ekonomi. Tanah longsor memberikan dampak ekonomi yang luas, baik secara lokal maupun nasional. Ketika infrastruktur rusak dan jalur transportasi tertutup, distribusi barang dan jasa terganggu. Aktivitas ekonomi masyarakat seperti perdagangan, pertanian, dan pariwisata bisa lumpuh total. Para petani kehilangan lahan produktifnya yang tertimbun tanah, sedangkan sektor pariwisata akan menurun drastis karena akses ke lokasi wisata terganggu atau rusak. Selain itu, biaya rehabilitas dan konstruksi pasca longsor menjadi beban berat bagi pemerintah dan masyarakat.
dana besar diperlukan untuk membangun kembali jalan, jembatan, sekolah, dan rumah-rumah warga. Sementara itu, masyarakat yang kehilangan mata pencaharian terpaksa menghadapi ketidakpastian ekonomi dalam jangka yang panjang. Akibatnya, tanah longsor tidak hanya menimbulkan kerugian langsung, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi di wilayah yang terdampak. Nah, selanjutnya, kalau kalian menjadi pemerintah nih, apa yang akan kalian lakukan untuk pencegahan longsor? Ya, itu benar. Ibu akan menambahkan sedikit. Yang selanjutnya itu ada reboisasi. Nah, reboisasi itu adalah kegiatan penanaman kembali pohon-pohon di lahan yang gundul atau rusak. Pohon-pohon yang ditanami dalam reboisasi memiliki akar yang kuat dan mampu mengikat tanah, sehingga tanah menjadi lebih stabil dan tidak mudah tergerus air. Dengan adanya tumbuhan yang menutupi permukaan tanah, air hujan tidak langsung menghantam tanah, melainkan terserap perlahan melalui akar dan membantu menjaga struktur tanah tetap kokoh. Dalam kaitannya dengan pencegahan longsor, reboisasi menjadi langkah yang sangat penting, terutama di daerah perbukitan dan pegunungan. Tanpa tutupan vegetasi yang memadai, hujan deras dapat dengan mudah meluruhkan lapisan tanah atas, memicu pergerakan tanah yang berujung pada longsor. Dengan melakukan reboisasi, kita tidak hanya memperbaiki kualitas lingkungan, tetapi juga membentuk benteng alami yang mampu menahan dan mengurangi resiko longsor secara efektif. Yang kedua itu yang selanjutnya itu ada pemasangan brojong atau talut. Pemasangan brojong adalah metode penguatan lereng atau tebing dengan menggunakan anyaman kawat yang diisi dengan batu-batu besar. Sedangkan talut itu adalah dinding penahan tanah yang biasa terbuat dari batu, beton, atau pasangan bata. Keduanya berfungsi untuk menahan tekanan tanah dan mencegah pergerakan tanah yang dapat menyebabkan longsor, terutama di daerah dengan kemiringan yang curam. Dalam upaya pencegahan longsor, brojong dan talut berperan sebagai pengaman fisik yang menjaga agar tanah tidak mudah tergeser saat terjadi hujan deras atau getaran. Struktur ini sangat efektif digunakan di sepanjang tepi jalan, lereng, ataupun daerah rawan longsor lainnya. Selain mencegah longsor, pemasangan brojong dan talut juga membantu memperpanjang umur tanah dan infrastruktur yang ada di sekitar daerah rawan. Selanjutnya itu ada zona wilayah rawan bencana. Zonasi wilayah rawan bencana adalah upaya untuk mengidentifikasi, memetakan, dan mengelompokkan wilayah berdasarkan tingkat kerentanan terhadap bencana, termasuk tanah longsor. Dengan adanya zonasi, masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait dapat mengetahui daerah mana saja yang berisiko tinggi sehingga dapat merencanakan tata ruang dan pembangunan dengan lebih aman dan bijaksana. Terkait pencegahan longsor, zonasi menjadi alat penting untuk menghindari pembangunan pemukiman, jalan, atau fasilitas umum di daerah yang berisiko tinggi. Dengan memahami peta zonasi, tindakan preventif seperti reboisasi, pembangunan talut, hingga relokasi penduduk bisa direncanakan lebih terarah. Zonasi juga mendukung sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat untuk menghadapi potensi bencana. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan sedikit tambahan mengenai
mengenai materi kita hari ini, yaitu pengertian longsor menurut geografi. Longsor itu adalah peristiwa pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya yang turun ke bawah lereng akibat ketidakstabilan tanah. Dalam geografi, longsor termasuk dalam kajian geomorfologi yang mengkaji perubahan permukaan bumi akibat gaya internal dan eksternal, termasuk gravitasi yang menyebabkan material bergerak ke bawah. Selanjutnya, faktor alam dan manusia. Faktor alam yang menyebabkan longsor diantara lain yaitu hujan deras, gempa bumi, dan kondisi geologi yang lemah. Sementara itu, untuk faktor manusianya yaitu seperti deforestasi, permukaan lahan di lereng yang curam, dan pembangunan yang tidak memperhatikan kondisi tanah, turut memperburuk resiko longsor dengan mengurangi stabilitas tanah. Nah, selanjutnya itu adalah hubungan longsor dengan dinamika litosfer. Longsor berkaitan erat dengan dinamika litosfer, yakni pergerakan lapisan bumi yang mengubah struktur tanah. Proses tektonik seperti gempa bumi dan pergeseran lempeng dapat merusak kestabilan lereng, meningkatkan resiko longsor sebagai respon terhadap ketidakseimbangan dalam permukaan bumi. Baik, untuk mempersingkat waktu, apa satu hal yang baru kalian pelajari tentang hari ini? Baik, ingat, masalah nyata seperti longsor terjadi karena interaksi manusia dan alam. Dengan ilmu, kita bisa jadi bagian dari solusi, bukan hanya sebagai saksi. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Semoga ilmu yang Ibu ajarkan dapat bermanfaat bagi kalian dan tetap semangat demi menjaga lingkungan kita.